Pak Joko, dalam kita memenuhi perilaku hidup yang bersih dan sehat, kita juga harus memperhatikan air nih yang kita minum. Tapi air yang kita minum itu supaya bisa dibilang sehat dan layak untuk kita konsumsi itu air yang seperti apa sih, Pak? Air itu sehat, itu kan ada ini ya, ada baku mutu atau ada standarnya. Jadi tentu dikatakan sehat apabila memenuhi standar. Jadi ada standar kimia, standar fisika, dan juga standar mikrobiologi. Kalau orang awam biasanya itu air itu dikatakan sehat itu ketika dia tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, atau dia warna asli atau rasa asli dari air tersebut, itu bisa dikatakan sehat. Tapi kalau secara teori atau secara laboratoris tentu akan ada pembuktian bahwa dari sisi bahan kimianya dia mengandung mungkin mineral atau mungkin logam berat yang membahayakan dari kesehatan, dan juga dari sisi fisikanya dia ada zat warna yang mungkin terlarut yang bisa meracuni tubuh, dan juga mungkin dari mikrobiologi ada bakteri atau kuman atau virus yang mungkin terbawa atau terlarut dalam air tersebut. Jadi kalau dikatakan sehat tentu yang tadi itu tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan standar dari tiga kriteria tadi. Jadi secara fisika, secara kimia maupun secara mikrobiologi itu harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Itu air yang dikatakan sehat ya. Pak Joko. Jadi simpelnya bisa kita simpulkan bahwa air yang sehat itu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Tapi sebenarnya air yang mau kita minum harus diolah dulu nggak sih? Seharusnya atau sebaiknya begitu? Seharusnya dan sebaiknya, dua-duanya Pak Joko. Kalau untuk masyarakat yang mudah untuk melakukan pengolahannya ya tentu dengan cara air direbus. Cukup itu aja pengolahannya yang dilakukan di rumah, karena dan merebus itu sudah menghilangkan kuman atau bakterinya, dan juga mengendapkan logam-logam berat yang ada di situ. Tapi kalau secara besar, mungkin air yang sedikit kotor gitu ya, tentu ada proses pengolahan, ada pengendapan, kemudian filtrasi, dan juga desinfeksi tadi atau menghilangkan kuman tadi. Cuman tahapan dari pengendapan, kemudian dan desinfeksi, dan juga filtrasi ini sudah bisa kita dapatkan dari air yang kita rebus. Jadi dengan merebus sebenarnya di situ sudah terjadi proses tadi itu desinfeksi juga, jadi memanaskan itu menghilangkan bakterinya juga, dan juga terjadi proses aerasi di situ kan, merebus kan bergolak-golak gitu airnya. Itu proses di situ proses aerasi atau proses reaksi kimia yang bisa mengendapkan logam-logam berat yang ada di air. Sehingga teknik sederhananya di rumah tangga adalah dengan cara merebus, cukup seperti itu. Jadi air sudah sehat dengan cara merebus saja. Sama dengan mendidih. Cuman jangan lupa ketika sudah direbus, sudah disiapkan itu, saat penyajiannya itu harus juga dalam kondisi tertutup, dalam arti safe, aman dari pencemaran yang dari luar, mungkin dari udara atau dari lingkungan sekitarnya. Jadi bukan merebus kemudian dibiarkan selesai gitu enggak. Jadi harus tetap diamankan dengan cara diwadahi dengan wadah yang tertutup gitu. Penyajian air minum juga harus kita perhatikan ya Pak Joko, ternyata harus tertutup tadi. Bagaimana dengan air minum yang tidak tertutup? Terkadang orang-orang kita kan habis minum ditaruh gitu ya, cukup lama nanti diminum lagi. Ini kebiasaan yang sering terjadi kan Pak? Sebaiknya memang kita hindari proses air posisi terbuka, atau sebenarnya nggak hanya air aja, di makanan pun kalau posisi terbuka memang bisa dimungkinkan adanya kotoran dari debu, yang nanti debu itu juga bisa membawa virus maupun bakteri yang ada di udara yang masuk ke dalam air ataupun makanan tadi yang tidak tertutup. Nah ini disarankan juga air itu jangan sampai lama terbuka, dan juga kalau untuk dalam proses dikonsumsi setelah dimasak tadi, ini paling tidak maksimal itu 2 hari atau 2 kali 24 jam. Karena dimungkinkan ketika hari ke-3 ini pada saat proses pengolahan tadi kurang sempurna, ini bakteri yang tadinya mati ini bisa muncul kembali, sehingga dimungkinkan bisa proses pencemaran muncul kembali. Jadi maksimal 2 kali 24 jam 2 kali ya? 24 jam maksimal gitu. Kemudian ya taruhlah habis harus tidak digunakan, kemudian menggunakan yang baru lagi.
sebaiknya memang sehari habis gitu ya. Kan nggak perlu merebus air, kan nggak perlu banyak gitu, cukup sehari habis gitu. Jadi saya kira untuk penyajian di rumah seperti itu. Ini nih informasi nih yang biasanya mungkin nyimpennya sampai seminggu nih harus mulai berubah nih ya polanya. Pak Joko, saat ini kan kita juga tahu bahwa banyak ya air mineral dengan brand-brand tertentu, tapi ada juga nih air isi ulang yang dijual dengan murah, yang terkadang juga dikonsumsi masyarakat kita. Perlu nggak sih Pak, ada hal-hal yang harus kita perhatikan? Ini air ini tepat dan sehat nggak ya saya konsumsi? Ada nggak Pak? Caranya gimana sih? Sebenarnya tadi saya ngomongkan bahwa air itu juga sudah kita proses dengan direbus ya. Tapi kalau air yang mineral yang bisa saja dijual di pasaran itu prosesnya tidak direbus, dia cukup difiltrasi dengan filter yang mikroskopis begitu. Sering orang sebut dengan RO begitu ya. Filter RO itu sudah sangat mikroskopis sehingga mampu menangkis atau menahan berbagai macam bakteri dan virus yang ada. Yang siap diminum ya. Sehingga memang langsung bisa diminum sudah bisa. Jadi cuman ketika kalau yang isi ulang yang dijual yang depo-depo isi ulang ini ada titik kritisnya juga, ada titik rawannya juga. Bagaimana proses saat dia melakukan filtrasi ini, kemudian juga ada uji cek laboratorium yang biasanya berkolaborasi dengan petugas kesehatan lingkungan yang berada di puskesmas ataupun di dinas kesehatan depo itu. Kemudian kita sampling airnya, kita uji mikrobiologi dan kimianya. Ketika memang memenuhi syarat, maka depo itu dinyatakan memenuhi syarat. Sehingga mungkin bagi masyarakat awam yang datang ke depo, bisa dilihat di deponya itu ada semacam bukti pemeriksaan dari mikrobiologi oleh petugas kesehatan atau tidak. Ketika tidak, ya perlu kita sanksikan proses yang ada di situ. Tapi ketika ada, berarti aman. Tadi depo itu memang sudah di bawah pengawasan petugas kesehatan lingkungan yang ada di puskesmas maupun di dinas, sehingga dan juga ada logo pemeriksaannya atau hasil labnya, sehingga itu bisa dikatakan aman. Kalau yang tidak ada itu, ya kita tidak tahu itu bagaimana. Jadi harus ngecek dulu ya Pak ya, kita harus lihat terpampang terpampang atau mungkin paling tidak ditanyakan juga oleh kepada dagangnya, pernah enggak ini dicekkan gitu. Pak Joko, bagaimana dengan air yang ternyata tidak sehat dan tidak layak konsumsi, namun ternyata terlanjur kita minum, kita konsumsi, pengaruhnya apa pada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak yang mungkin masih balita dan pengaruh pada kesehatan? Kalau air tidak sehat ini kan jelas pasti dia mengandung parasit ya, atau mungkin boleh dikatakan bakteri, virus dan lain sebagainya yang masuk terbawa oleh tubuh. Nah, parasit tadi tentu akan mengadsorb atau menyerap nutrisi yang ada di tubuh anak tersebut, sehingga seharusnya nutrisi ini untuk perkembangan anak tapi terhisap oleh parasit, sehingga perkembangan atau pertumbuhan anak menjadi terganggu karena adanya parasit yang masuk ke dalam air. Sehingga sangat penting bahwa kita ini mengkonsumsi air yang mensyarat kesehatan, yang safe, yang bagus juga sehingga tidak terganggu kesehatannya, justru sehingga akan menjadi justru memicu pertumbuhannya. Iya, harus kita perhatikan air yang sehat dan layak kita konsumsi ya Pak Joko. Pak Joko, tips untuk masyarakat nih supaya bisa selalu minum air yang sehat dan layak konsumsi serta berdampak baik bagi kesehatan ya. Tipsnya tentu saja kita harus menjaga makanan atau minuman air yang kita konsumsi selalu sehat tadi, kemudian setelah sudah kita olah, kita rebus, dan juga ada upaya untuk melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya pencemaran dengan cara menutup dan juga tidak menggunakan atau tidak mengkonsumsi air yang sudah lebih dari 2 kali 24 jam atau lebih dari 2 hari. Tipsnya adalah direbus itu paling tidak cukup untuk 1 hari saja, jadi tidak usah berlebihan sehingga nanti kalau berlebihan pun akan terbuang, akan mubazir. Dan juga menjaga selama sudah direbus juga menghindari terjadinya kontaminasi, dalam arti dengan tangannya harus cuci tangan sebelum menyentuh airnya, dan juga mungkin cuci tangan ketika dari luar rumah, sehingga air yang sudah
siap konsumsi itu menjadi tetap sehat untuk digunakan atau untuk dikonsumsi. Jadi simpelnya bisa kita simpulkan bahwa air yang sehat itu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Ya, tapi sebenarnya air yang mau kita minum harus diolah dulu nggak sih? Seharusnya atau sebaiknya begitu? Seharusnya dan sebaiknya, dua-duanya Pak Joko. Kalau untuk masyarakat yang ini ya, mudah untuk melakukan pengolahannya ya tentu dengan cara air direbus. Cukup itu aja pengolahannya yang dilakukan di rumah. Karena dan merebus itu sudah menghilangkan kuman atau bakterinya dan juga ini mengendapkan logam-logam berat yang ada di situ. Tapi kalau secara besar, mungkin air yang sedikit kotor gitu ya, tentu ada proses pengolahan, ada pengendapan, kemudian filtrasi dan juga desinfeksi tadi atau menghilangkan kuman tadi. Cuman tahapan dari pengendapan, kemudian dan desinfeksi dan juga filtrasi ini sudah bisa kita dapatkan dari air yang kita rebus. Dengan merebus sebenarnya di situ sudah terjadi proses tadi itu desinfeksi juga, jadi memanaskan itu menghilangkan bakterinya juga, dan juga terjadi proses aerasi di situ kan, merebus kan bergolak-golak gitu airnya. Itu proses di situ proses aerasi atau proses reaksi kimia yang bisa mengendapkan logam-logam berat yang ada di air. Sehingga teknik sederhananya di rumah tangga adalah dengan cara merebus, cukup seperti itu. Jadi air sudah sehat dengan cara merebus saja. Sama dengan mendidih. Cuman jangan lupa ketika sudah direbus, sudah disiapkan itu saat penyajiannya itu harus juga dalam kondisi tertutup, dalam arti safe, aman dari pencemaran yang dari luar, mungkin dari udara atau dari lingkungan sekitarnya. Jadi bukan merebus kemudian dibiarkan selesai gitu enggak. Jadi harus tetap diamankan dengan cara diwadahi dengan wadah yang tertutup gitu. Penyajian air minum juga harus kita perhatikan ya Pak Joko, ternyata harus tertutup tadi. Oh, iya. Bagaimana dengan air minum yang tidak tertutup? Terkadang orang-orang kita kan habis minum ditaruh gitu ya, cukup lama nanti diminum lagi. Ini kebiasaan yang sering terjadi kan Pak? Sebaiknya memang kita hindari nih proses tadi itu air posisi terbuka atau sebenarnya nggak hanya air aja, nih makanan pun kalau posisi terbuka memang bisa dimungkinkan adanya kotoran dari debu, yang nanti debu itu juga bisa membawa virus maupun bakteri yang ada di udara yang masuk ke dalam air ataupun makanan tadi yang tidak tertutup. Nah ini disarankan juga air itu jangan sampai lama terbuka, dan juga kalau untuk dalam proses dikonsumsi setelah dimasak tadi, ini paling tidak maksimal itu 2 hari atau 2 kali 24 jam. Karena dimungkinkan ketika hari ke-3 ini pada saat proses pengolahan tadi kurang sempurna, ini bakteri yang tadinya mati ini bisa muncul kembali, sehingga dimungkinkan bisa tadi proses pencemaran muncul kembali. Ini maksimal 2 kali 24 jam 2 kali 24 ya, jam maksimal gitu. Kemudian ya taruhlah habis harus tidak digunakan, kemudian menggunakan yang baru lagi. Sebaiknya memang sehari habis gitu ya. Kan tidak perlu merebus air, kan tidak perlu banyak gitu. Cukup sehari habis. Jadi saya kira untuk penyajian di rumah seperti itu. Ini nih informasi nih yang biasanya mungkin nyimpennya sampai seminggu nih. Harus mulai berubah nih ya polanya. Pak Joko, saat ini kan kita juga tahu bahwa banyak ya air mineral dengan brand-brand tertentu, tapi ada juga nih air isi ulang yang dijual dengan murah, yang terkadang juga dikonsumsi masyarakat kita. Perlu nggak sih Pak ada hal-hal yang harus kita perhatikan? Ini air ini tepat dan sehat nggak ya saya konsumsi? Ada nggak Pak? Caranya gimana sih? Sebenarnya tadi saya ngomongkan bahwa air itu juga sudah kita proses dengan direbus ya, tapi kalau air yang mineral yang bisa saja dijual di pasaran itu prosesnya tidak direbus, dia cukup difiltrasi dengan filter yang mikroskopis begitu, sering orang sebut dengan RO begitu ya. Filter RO itu sudah sangat mikroskopis sehingga mampu menangkis atau menahan berbagai macam bakteri dan virus yang ada dan siap diminum ya. Sehingga memang langsung bisa diminum sudah bisa. Jadi cuman ketika kalau yang isi ulang yang dijual yang depo-depo isi ulang, ini ada titik kritisnya juga, ada titik rawannya juga.
bagaimana proses saat dia melakukan filtrasi ini, kemudian juga ada uji cek laboratorium yang biasanya berkolaborasi dengan petugas kesehatan lingkungan yang berada di puskesmas ataupun di dinas kesehatan depo itu. Kemudian kita sampling airnya, kita uji mikrobiologi dan kimianya. Ketika memang memenuhi syarat, maka depo itu dinyatakan memenuhi syarat. Sehingga mungkin bagi masyarakat awam yang datang ke depo, bisa dilihat di deponya itu ada semacam bukti pemeriksaan dari mikrobiologi oleh petugas kesehatan atau tidak. Ketika tidak, ya perlu kita sanksikan proses yang ada di situ. Tapi ketika ada, berarti memang aman. Tadi depo itu memang sudah di bawah pengawasan petugas kesehatan lingkungan yang ada di puskesmas maupun di dinas, sehingga dan juga ada logo pemeriksaannya atau hasil labnya, sehingga itu bisa dikatakan aman. Kalau yang tidak ada itu, ya kita tidak tahu itu bagaimana. Jadi harus ngecek dulu ya Pak ya, ya kita lihat terpampang atau mungkin paling tidak ditanyakan juga oleh kepada dagangnya, pernah enggak ini dicekkan dan gitu. Pak Joko, bagaimana dengan air yang ternyata tidak sehat dan tidak layak konsumsi, namun ternyata terlanjur kita minum, kita konsumsi, pengaruhnya apa pada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak yang mungkin masih balita dan pengaruh pada kesehatan? Kalau air tidak sehat ini kan jelas pasti dia mengandung parasit ya, atau mungkin boleh dikatakan bakteri, virus dan lain sebagainya yang masuk terbawa oleh tubuh. Nah, parasit tadi tentu akan mengadsorb atau menyerap nutrisi yang ada di tubuh anak tersebut, sehingga seharusnya nutrisi ini untuk perkembangan anak, tapi terhisap oleh parasit, sehingga perkembangan atau pertumbuhan anak menjadi terganggu karena adanya parasit yang masuk ke dalam air. Sehingga sangat penting bahwa kita ini mengkonsumsi air yang mensyarat kesehatan, yang safe, yang bagus, juga sehingga tidak terganggu kesehatannya, justru akan menjadi justru memicu pertumbuhannya. Iya, harus kita perhatikan air yang sehat dan layak kita konsumsi ya Pak Joko. Pak Joko, tips untuk masyarakat nih supaya bisa selalu minum air yang sehat dan layak konsumsi serta berdampak baik bagi kesehatan ya. Tipsnya tentu saja kita harus menjaga makanan minuman air yang kita konsumsi selalu sehat tadi, sehat. Kemudian setelah sudah kita olah, kita rebus, dan juga ada upaya untuk melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya pencemaran dengan cara menutup dan juga tidak menggunakan atau tidak mengkonsumsi air yang sudah lebih dari 2 kali 24 jam atau lebih dari 2 hari. Tipsnya adalah direbus itu paling tidak cukup untuk 1 hari saja, jadi tidak usah berlebihan, sehingga nanti kalau berlebihan pun akan terbuang, akan mubazir. Dan juga menjaga selama sudah direbus juga menghindari terjadinya kontaminasi, dalam arti dengan tangannya harus cuci tangan sebelum menyentuh airnya, dan juga mungkin cuci tangan ketika dari luar rumah, sehingga air yang sudah siap konsumsi itu menjadi tetap sehat untuk digunakan atau untuk dikonsumsi. Pak Widodo selaku ahli gizi nih, bagaimana cara kita untuk tetap mendapatkan makanan yang sehat, nutrisinya juga tidak terkurangi? Gimana Pak? Sebaiknya yang perlu diperhatikan apa saja sih? Oke, jadi gini, menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus kita perhatikan bentuk bahan makan seperti apa, kemudian bagaimana dengan proses pengolahannya juga harus diperhatikan. Kemudian kebersihan dari masing-masing bahan juga harus diperhatikan. Jadi sekali lagi bahwa pengolahan itu akan mengurangi sebagian, tetapi tetap harus dilakukan itu ya. Kemudian kebersihan tentu harus diperhatikan. Apalagi kalau kita bicara sekarang itu bagaimana proses orang menanam itu dengan beberapa prosesnya itu akan ada kontaminasi di dalam. Oke, 3 hal itu yang diperhatikan ya Pak ya, supaya makanan kita tetap sehat, nutrisinya juga tepat. Pak Wid, tipsnya nih, ketika kita memiliki bahan makanan gitu ya, kita harus memilih pengolahan yang tepat. Bagaimana sih sebenarnya Pak? Oke, iya. Jadi
pengolahan itu setiap bahan makanan ada beberapa yang memang harus dibedakan karena setiap bahan makanan itu mempunyai karakter yang masing-masing. Beda-beda ya Pak ya, nggak boleh pukul rata. Ada yang harus diolah karena kalau tidak olah justru tidak bisa menghilangkan karsinogeniknya. Contohnya bayam, tomat, wortel itu justru harus diolah, harus dipanaskan. Karena kalau tidak itu karsinogeniknya akan tidak bisa keluar, bahaya. Tetapi sebagian lain kalau diolah terlalu lama juga akan menghilangkan sebagian dari nutrisinya. Proses pemanasan yang terlalu lama itu akan menghilangkan nutrisi lebih banyak. Contohnya makanan Contohnya merebus yang terlalu lama, apapun itu bahan makanannya, itu akan semakin lama akan semakin banyak nutrisi yang hilang. Jadi itu. Kemudian yang proses yang lain sama semuanya. Cuman setiap tahapan itu pada umumnya pasti akan mengurangi nutrisinya. Jadi gitu ya. Pak Wid, pengolahan makanan itu kan beragam ya. Ada yang kadang direbus, dikukus, digoreng yang paling sering ya. Paling sering. Digoreng dan lain sebagainya. Ada yang juga dibakar nih. Sebenarnya kita memilih yang tepat supaya nutrisinya tetap terjaga itu gimana sih Pak Wid? Oke. Konsepnya begini. Kalau menggoreng, kuncinya minyaknya harus baik. Kalau digoreng, ya, tidak boleh minyak yang dipakai yang berulang-ulang, karena itu karena minyak yang digoreng berulang-ulang itu akan merubah lemak yang di dalamnya jadi lemak yang normalnya berapa kali sih Pak boleh dipakai? Maksimalnya 2 kali dipakai. Jadi ketika dipakai yang ketiga itu sudah mulai bertransformasi ke lemak yang cair. Itu kalau yang penggorengan. Kemudian mengukus, pada prinsipnya mengukus tidak boleh terlalu lama. Sekali lagi, kalau pemanasan atau pengolahan terlalu lama akan mengurangi nutrisi. Membakar itu juga sebaiknya yang potongan-potongan kecil itu memang diarahkan untuk dengan proses dibakar. Misalkan mau bikin sate itu dibakarnya gitu. Jadi agar tidak terlalu lama untuk menjadi matang. Karena kalau terlalu lama, sekali lagi proses yang masak terlalu lama itu akan menghilangkan sebagian. Semakin lama akan semakin banyak yang hilang. Tapi bagi orang awam untuk tahu ini sebenarnya udah cukup lama, kurang lama, ini kan juga agak susah ya Pak. Ini menjadi tidak ada indikator pastinya ya berapa lama sih untuk mengukus, misalkan berapa lama sih untuk merebus dan sebagainya. Bagi sebagian orang yang penting merebus itu kan jangan sampai warna itu berubah menjadi coklat. Dari warna. Jadi tetap warnanya tetap hijau sehingga kalau di dalam penyajian itu menjadi mantap nih warnanya masih hijau gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu caranya begitu. Tapi untuk menggoreng tentu itu ada selera masing-masing, tentu tidak bisa orang sama ratakan. Kalau saya sih senang yang agak matang, agak yang gosong-gosong sedikit suka. Tapi ada orang lain yang nggak seperti itu juga. Jadi kembali kepada masing-masing, prinsipnya tidak boleh terlalu lama itu saja. Tidak boleh terlalu lama dalam pengolahan. Kemudian dengan olahan-olahan, misalnya dengan daging ayam, daging sapi, mengolahnya harus yang seperti apa? Mungkin harus matang banget nih, atau mungkin setengah matang boleh. Yang benar gimana Pak Wid? Gini, kalau saya senang yang matang. Kenapa? Pengolahan setengah matang itu ada potensi kalau kualitas dagingnya itu tidak baik, maka kalau ada bakteri dan seterusnya, maka bakterinya belum mati, sehingga dia akan ikut masuk ke dalam tubuh kita. Itu resikonya kalau mengolah itu setengah matang. Tetapi sekali lagi, proses setengah matang menguntungkannya karena tidak terlalu lama dipanaskan, maka dia nutrisinya lebih utuh. Tapi sekali lagi, makanan setengah matang, ada banyak orang yang suka telur setengah matang. Kalau itu saya tetap menyarankan tidak terlalu bagus, karena nanti kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam telur itu akan ikut masuk dalam tubuh. Jadi protein hewani baiknya matang ya. Kalau saya matang gitu ya. Tapi sekali lagi ini ada di luar sana ada banyak orang yang suka dengan setengah matang itu, nggak tahu dia melihatnya seperti apa. Kalau saya lebih ke yang matang. Saya pun menyarankan bagi siapapun teman-teman saya, sebenarnya yang itu yang matang saja, karena lebih meyakinkan kita bahwa ini sudah oke, sudah bisa masuk ke tubuh kita. Pengolahan makanan yang memang harus kita perhatikan dengan baik ya.
Kita sadari bersama saat ini Pak Wid, kita hidup di zaman yang serba mudah, termasuk ketika kita memilih makanan, pengennya yang praktis, cepet gitu ya. Akhirnya memilih junk food. Kebanyakan orang seperti itu. Ada nggak sih Pak dampaknya bagi kesehatan gitu? Memilih yang serba instan. Iya, ini selera terutama anak-anak yang sekarang dalam tanda kutip yang cepat-cepat aja. Tetapi harus diperhatikan bahwa proses junk food sebenarnya dalam proses masaknya itu lebih banyak menambahkan bumbu gula dan penggunaan tepung lebih banyak. Nah, ini dalam jangka panjang akan punya risiko orang itu terkena penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Jadi pada saat dia berusia sekian itu organnya sudah menjadi capek karena di awal-awal sudah digenjot untuk mengkondisikan tubuh itu bisa mengendalikan zat makanan yang tadi itu. Satu itu ya, karena terlalu banyak gula dan karbohidratnya. Yang kedua, proses junk food yang kebanyakan dengan proses digoreng itu kebanyakan minyaknya tidak diganti dengan minyak yang segar setiap hari. Berulang kali dipakai gitu. Berulang kali pemakaian minyak itu. Nah, itu juga akan memicu masuknya kolesterol, dan di situ dalam tanda kutip kolesterol yang masuk kebanyakan adalah kolesterol yang jahat, yang LDL ya, yang low density lipoprotein, itu menjadi kolesterol yang tidak bagus. Apalagi nanti kalau sekarang orang dibarengi dengan yang malas untuk bergerak, itu menjadi lebih parah lagi ketika hobinya junk food, kemudian orangnya malas bergerak, itu menjadi lebih berisiko lagi ke depannya untuk berpotensi untuk penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Jadi mungkin sekarang masih ngerasa sehat, tapi nanti ini jangka panjangnya kerasa gitu ya Pak. Sekarang masih muda, metabolisme tubuh masih oke ya, sudah santai-santai saja. Nah, kebanyakan nanti di usia sekian, 40 sekian itu, atau pokoknya jangka waktu 20 tahun ke depan itu mulai berasa nih organ-organ yang capek ini. Mulai tubuh ini mulai protes ya. Protes ya. Jadi mulai sekarang memang harus insaf nih yang suka junk food ya Pak. Ya betul ya. Harus, kalaupun mau makan junk food harus diimbangi dengan olahraga. Sayur juga harus diimbangi. Kalaupun pada saat itu makan junk food, tapi berikutnya di sela-sela itu harus makan sayur. Ya. Terima kasih Pak Wid tipsnya. Pak Wid, habituasi apa yang bisa kita terapkan nih supaya kita punya pola hidup yang sehat dengan makanan dan minuman yang baik nih Pak? Habituasi atau kebiasaan di dalam makan, kebiasaan kita untuk makan keseharian itu, satu, konsepnya dalam satu kali makan itu harus ada nasinya, harus ada sayurnya, harus ada lauknya. Kalau yang sekarang itu justru lauknya kalau bisa double protein, jadi ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, jadi dua-duanya harus ada. Nah itu satu paket itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi ada karbohidratnya, sumber karbohidratnya, kemudian ada sayurannya, ada buahnya, ada lauknya. Ini menjadi satu paket yang akan sangat bagus. Sekali makan harus itu tadi ya Pak ya? Harus ada itu. Gitu ya, jadi harus membiasakan itu kalau bisa dari awal, dari ketika kita memulai anak kita, membiasakan anak kita. Dan pembiasaan yang lebih bagus lagi kalau makan bersama dalam satu meja sekeluarga itu menjadi pembiasaan yang bagus. Karena disitulah peran center orang tua untuk memberikan contoh ke anaknya. Karena nanti akan menjadi beda. Bapak ibu kan cerita nih, makannya kudu ini loh, harus begini dan seterusnya. Ibunya sendiri makan apa enggak, itu menjadi pembeda. Tipsnya kalau makan bersama satu keluarga, anak akan melihat, oh bapak makannya juga seperti ini, seperti yang disampaikan, ibu juga sama seperti yang disampaikan. Jadi nanti secara otomatis anak akan melihat. Dan tertanam di bawah sadar mereka. Dari awal, dari bayi harus mulai diperlihatkan, bahkan ketika dulang bayi harus sekeluarga ngumpul bareng, bayinya yang mulai bisa memandangi, memperhatikan, mulai melihat, oh kakak saya juga makan, itu saya juga. Gitu, jadi makanannya harus sehat, komplit, sekaligus juga makan bersama tadi ya.
selain makanan yang harus kita perhatikan, kita juga harus punya perhatian pada bagaimana pola minum kita nih Pak. Ya. Seharusnya dalam sehari kita punya kecukupan berapa liter sih Pak untuk minum? Dalam satu hari tubuh kita memerlukan kurang lebih 1,5 sampai 2 liter air, atau kalau dihitung dengan menggunakan takaran gelas itu kira-kira 8 gelas. Jadi sehari itu kita butuh segitu. Oke, 8 gelas. Yeah. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan kita yang minum teh, kopi, itu bisa diakumulasi nggak sih Pak? Namanya cairan itu tetap itu adalah cairan ya. Tetapi penggunaan teh dan kopi tentu akan punya tambahan nutrisi yang lain yang tidak dalam kebutuhan itu. Jadi bagaimana dengan cara kita bicara tentang minum air putih saja. Bangun tidur itu akan bagus kalau kita mau minum 1 sampai 2 gelas air. Bangun tidur, berarti 2 gelas gitu ya. Kemudian sebelum dan sesudah makan itu masing-masing 1. Kalau kita makan satu hari 3 kali, maka akan jadi 6 gelas plus 2 gelas bangun tidur. Jadi sudah 8 gelas. Gitu tipsnya. Bagaimana dengan kalau kelebihan? Misalkan 1 hari sampai 3 liter atau 5 liter air. Memang tidak dianjurkan ya, karena akan over dehidrasi, akan mengganggu proses dalam tubuh. Tetapi tentu kita harus melihat seorang yang bekerja keras sehingga keringatnya keluar banyak, itu tentu harus segera diganti airnya. Kalau keluarnya keringat banyak sehari, tidak mungkin hanya diukur 8 gelas, padahal yang keluar banyak, nanti akan dehidrasi. Jadi agak spesifik yang ini bagi yang beraktivitas tinggi sehingga airnya keringatnya keluar banyak, maka harus segera diganti airnya. Sekali lagi 50-60% tubuh kita air, itu yang harus dicukupi. Kalau keluarnya banyak tentu harus ditutup dengan cairan baru sehingga porsi airnya antara 50-60%. Oke, ini yang masih malas minum air harus dengerin ini ya. Oke Pak Wi.